Hai para warga, apa kabarnya? Udah masuk bulan tua nih. Biasanya nih, kalau udah bulan tua, pengennya makan yang enak-enak kan ya? Maksud hati pengen makan enak. Apa daya, duit tak sampai. Udahlah, makan enaknya nunggu ntar gajian aja. Sekarang mah ngirit aja dulu, masak di rumah. Masak semur kek, goreng ikan asin kek, ngerebus sop kek. Tapi nih, ngomong-ngomong soal rebus sop, di video kali ini gue jadi pengen ngebahas kasus tentang seorang chef bule yang ngerebus istrinya sebagai sop. Ini bukan sembarang sop, tapi sop rasa kaki manusia. Kasus ini sempat menggemparkan Australia, tapi geger juga di Indonesia karena korbannya adalah orang Indonesia. Korbannya adalah seorang transgender yang harus kehilangan nyawanya dan berakhir dengan tragis di sebuah panci rebusan sop. Nggak pakai lama, yuk kita mulai ceritanya. Ada seseorang yang lahir di tanggal 13 Februari 1987 di Tanjung Karang, Lampung. Orang ini terlahir sebagai laki-laki dengan nama Febri Andriansyah. Di awal cerita, gue akan menggunakan nama Febri dulu ya. Febri merupakan anak pertama dari 3 orang bersaudara. Kedua orang tua Febri bercerai saat dia masih kecil. Febri sejak kecil sudah terlihat berbeda dari anak laki-laki pada umumnya. Makin dewasa, makin lebih terlihat sifat femininnya yang lebih dominan ketimbang sifat lakinya. Lulus SMA pada tahun 2005, Febri ini pindah ke Bali untuk mencari pekerjaan. Selama tinggal di Bali, Febri bertemu dengan berbagai macam orang dari latar belakang, kultur, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Nah, hal ini mendorong Febri untuk lebih ekspresif dan percaya diri dalam bergaul. Dia nggak takut tuh dijulitin di lingkungannya. Ya mungkin saat itu lingkungan pertemanannya juga mendukung tanpa menghakimi pilihan hidupnya ataupun cara hidupnya. Semakin hari, Febri ini semakin yakin akan perasaan dan batinnya kalau dia memang lebih cocok menjadi perempuan. Dengan tekad yang kuat, Febri menabung demi mengubah identitasnya menjadi seorang perempuan. Setelah uang tabungannya dirasa cukup, Febri segera menghubungi ibunya untuk meminta restu atas keputusannya untuk berganti identitas. Saat itu, emaknya Febri ini sontak kaget dan belum bisa menerima hal tersebut. Febri malah disarankan berdoa, meminta petunjuk pada Yang Maha Kuasa. Ya, kali aja ada jalan buat insaf gitu kan, Elin gitu deh. Tapi yang namanya keinginan, ya kan susah dibendung. Febri tetap mewujudkan keinginannya itu. Dan pada tanggal 19 Maret 2009, Febri terbang ke Thailand untuk melakukan operasi jati diri. Setelah operasi tersebut, Febri pun mengganti identitasnya dengan juga mengganti namanya menjadi Mayang Prasetyo. Nama tersebut adalah penggabungan dari nama Mayang Sari yang adalah penyanyi idolanya. Biar ku simpan rasa kecewa, biarlah aku yang mengalah. Udah. Dan juga Prasetyo yang adalah nama mantan pacarnya. Unik ya bun? Setelah berubah menjadi Mayang, keluarganya pun tidak bisa berbuat apa-apa selain tetap menerima statusnya sebagai perempuan. Nah, casingnya udah jadi perempuan nih. Casing udah terpasang, jangan lupa beli anti gores. Soalnya perempuan tuh agak sensitif kalau tergores. Mayang dan keluarganya tetap berhubungan baik karena Mayang ini merupakan tulang punggung bagi keluarganya dan juga menyekolahkan adik-adiknya. Balik lagi ke Bali, Mayang kemudian menjalankan pekerjaannya sebagai penari kabaret di sebuah kapal pesiar yang melakukan perjalanan dari Asia menuju ke Eropa. Selain pekerjaan utamanya, Mayang juga punya pekerjaan sampingan, yaitu sebagai perempuan panggilan. Di kapal pesiar udah pasti kan banyak orang yang kerja di situ dan pasti banyak penumpang juga. Nah, di sini nih dia ketemu sama Marcus Peter Foky.
Markus bekerja sebagai chef di kapal pesiar itu juga. Karena sama-sama bekerja di kapal pesiar itu, Mayang dan Markus akhirnya jadi akrab, cinlok. Udah deh jadian, udah deh kelar ceritanya. Belum. Ini gue cerita dulu sedikit nih tentang si Markus ya. Markus adalah seorang pria berkebangsaan Australia berumur 28 tahun. Markus tumbuh di daerah Ballarat, Australia. Dia dikenal sebagai orang yang baik di lingkungan terdekatnya. Dari sosial medianya juga terlihat bahwa Markus ini tidak suka pada kekerasan, pecinta hewan juga. Jadi dari luar itu tampak Markus ini seperti orang yang normal aja gitu. Sebelum kerja di kapal pesiar, diketahui Markus ini pernah juga sempat kerja di restoran milik keluarganya. Tapi ternyata dia tuh punya banyak utang dan dia merasa kalau dia kerja di situ utang-utangnya tuh gak bakalan lunas karena gak mencukupi. Akhirnya Markus resign dari situ dan dia dapat pekerjaan di kapal pesiar. Si Markus yang bekerja sebagai chef di tempat kerjaan yang sama dengan Mayang ternyata punya pekerjaan sampingan juga. Apa kerjaan sampingannya? Ya pria panggilan. Jadi Markus dan Mayang ini sefrekuensi gitu. Tapi keluarga mereka masing-masing ini nggak ada yang tahu gitu pekerjaan sampingan mereka. Ini adalah rahasia antara mereka berdua aja. Tahu sama tahu. Rupa-rupanya setelah menjalani hubungan, mereka pun merasa kalau hubungan mereka bisa jadi simbiosis mutualisme nih. Alias hubungan yang saling menguntungkan. Gimana tuh caranya? Jadi gini, Mayang ini udah bosen tinggal di Bali. Dia pengen tinggal di luar negeri tuh. Nah kebetulan peluang yang terbuka adalah ke Australia melalui Markus. Nah tapi kan keluar negeri itu punya pengurusan administrasi tuh seperti visa. Yang mana itu akan memakan waktu yang lama. Belum lagi pastinya ada kendala-kendala lain kan. Nah maka dari itu pastinya dia akan merasa diuntungkan kalau dia menikah dengan Markus. Supaya dia bisa mendapatkan kewarganegaraan Australia. Nah gimana dengan keuntungan dari sisi Markus? Markus ini kan banyak hutang-hutangnya nih. Mayang bisa membantu Markus dalam melunasi hutang-hutang tersebut. Karena Mayang ini tajir coy. Karena selain punya pekerjaan sebagai penari kabaret, dia juga kerjaan sampingannya dibayar sama pelanggan kelas atas. Lo bayangin nih pekerjaannya sebagai perempuan panggilan, doi bisa dapat per jamnya sekitar 500 USD. Atau kalau dirupiahkan sekarang itu bisa mencapai hampir ya 8 juta rupiah. Itu per jam ya, bukan per bulan. Dan akhirnya setelah pertimbangan keuntungan tadi, sepakatlah mereka untuk menikah. Tapi pernikahan ini lebih condong ke arah saling menguntungkan satu sama lainnya, bukan memang atas dasar cinta. Pada tahun 2013, Mayang mengundang Markus untuk ke rumahnya agar bertemu keluarganya di Lampung. Yang mana tuh kenalan gitu, sekaligus minta restu orang tua deh. Ibarat kata nih, Bang, ayo mau ketemu calon mertua nih. Tapi jangan bawa martabak udah bosen. Yang lain aja, bawa cakwe kayak gitu, apa ayam McD. Karena penampakan Markus ini terlihat seperti orang yang baik dan sopan, keluarga Mayang pun pada akhirnya mengizinkan mereka untuk menikah. Saat mereka sedang bekerja, nah kebetulan nih kapal pesiar mereka sedang singgah di Denmark selama beberapa waktu lamanya. Gak pakai lama, mereka langsung gas tuh, mereka menikah di sana. Pada tanggal 1 Agustus 2013, Mayang dan Markus akhirnya menikah di Copenhagen, Denmark. Keren ya bisa nikah di situ, di Eropa. Nih kalau ada orang Bekasi yang nanya nih, lu nikah di mana kemarin? Oh, kemarin saya menikah di Copenhagen, Denmark. Kalau kamu menikah di mana dulu? Oh saya mah dulu itu nikah di mana? Di Rawakalong. Iya, Rawakalong tuh deket sama stasiun Bekasi. Impian Mayang pun terwujud sesudah menikah dengan Markus.
Udah legal kan tuh, udah resmi jadi warga negara Australia dan mereka pun akhirnya menetap di sana. Mereka menempati sebuah apartemen di 113 Commercial Road, Tenerife di kota Brisbane. Setelah sebelumnya mereka menghubungi manajer apartemen atau pengelola apartemen yang bernama Debrena Hughes, menetaplah mereka di apartemen itu. Debrena yang merupakan pengelola apartemen ternyata tinggal dekat dengan apartemen Mayang dan Markus, jadi bisa dibilang mereka bertetangga. Setelah mereka menikah, mereka resign dari pekerjaan mereka di kapal pesiar dan mencari pekerjaan baru. Markus diterima sebagai seorang chef di sebuah restoran di kota Bulimba. Jangan sedih nih, mereka masih juga punya pekerjaan sampingan seperti sebelumnya, yaitu laki-laki dan perempuan panggilan. Mereka diterima bekerja di sebuah tempat bernama Pleasure Dome. Awalnya, kehidupan rumah tangga Markus dan Mayang ini berjalan seperti rumah tangga pada umumnya. Mereka bekerja untuk penghidupan rumah tangga mereka dan juga berusaha untuk menjaga keharmonisan. Tapi di dalam hubungan pernikahan mereka ini menjalankan prinsip open relationship, di mana selain statusnya mereka sudah menikah, mereka juga masih bebas untuk melakukan hubungan dengan siapa saja. Apalagi mereka berdua ini kan memang manusia panggilan, di mana mereka pasti punya klien masing-masing. Suatu hari, yang namanya rumah tangga kan pasti ada ribut-ributnya dong, ya kan? Saat itu mereka berdua bertengkar hebat, di mana hal ini menjadi pemicu dari peristiwa tragis ini. Pada tanggal 2 Oktober 2014, saat itu Markus sedang melayani pelanggannya di apartemen mereka. Gak lama, Mayang tiba-tiba nelpon nih. Kira-kira percakapannya kayak gini. Halo? Bang, lagi di mana nih? Di rumah nih. Kenapa? Apartemen lagi kosong gak? Gue lagi di jalan nih. Mau pakai apartemen buat klien. Duh, bagaimana ya? Gue juga lagi ada klien nih. Bisa barengan gitu sih? Gini aja deh, gua aja deh kalau gitu yang keluar. Yang bener bang. Terus ntar klien lu bagaimana? Ya gampang dah, gua ajak jalan-jalan dulu, abis itu baru balik lagi ke apartemen. Gimana sih? Kok jalan-jalan dulu? Emang lu mau kemana sama klien lu? Ya paling jalan-jalan juga sekitaran sini. Ya kali mau ke Dufan apa mau ke Ancol. Udah ribet lu. Nah setelah itu keluar deh tuh Markus sama kliennya. Lagi jalan-jalan mesra nih sama kliennya di taman, Mayang telepon Markus lagi nih. Tapi kali ini panggilan teleponnya berbeda. Karena saat itu Mayang ini terdengar seperti orang yang marah-marah gitu. Kayak lagi orang emosi. Sampai kedengeran ke kliennya si Markus. Gak enak kedengeran sama kliennya, Markus pun meminta maaf dan segera minta izin untuk pulang dulu ke apartemennya. Alasannya si Markus karena dia pengen ngebantuin Mayang ngebersihin kotoran anjing di apartemen mereka. Dan juga kayaknya Mayang ini kerepotan gitu dengan pekerjaan rumah. Jadi dia izin pamit dulu untuk membantu Mayang. Singkat cerita, Markus tibalah di apartemen. Tapi tidak ada yang tahu apa yang terjadi setelah Markus sampai di sana. Sampai sekitar pukul 11 malam, salah satu tetangga mereka yaitu si Debrena mendengar ada ribut-ribut seperti suara pertengkaran, di mana suara si Mayang ini terdengar lebih kencang dibanding suara Markus. Mayang terdengar sangat marah pada saat itu sampai melontarkan caci maki kepada Markus. Dan pertengkaran yang sengit itu terjadi kira-kira selama 30-40 menit. Setelah itu suara mereka terdengar sayup-sayup. Sudah mulai kelelahan mungkin. Akhirnya suasana menjadi senyap. Sepertinya perang sudah selesai. Pada tanggal 3 Oktober 2014 pukul 1:30 pagi, terdengar lagi suara perang antara Mayang dan Markus. Mereka kembali bertengkar hebat. Tapi pertengkaran kali ini tidak berlangsung lama. Hanya terdengar suara Mayang ini berteriak beberapa kali. Dan setelah itu suara mereka pun lenyap terbawa angin. Tetangga-tetangga di sekitar mereka pun mikir, oh ini udah selesai lagi kok perangnya. Padahal kemungkinan di saat itulah
Markus menghabisi nyawa Mayang. Pada pagi harinya, masih di tanggal yang sama, tetangganya si Debrena Hughes ini mencium bau aroma yang tidak sedap dari arah lorong apartemen Markus dan Mayang. Saking baunya, Debrena itu sampai menyemprotkan pewangi ruangan ke arah sekitar lorong apartemen tersebut. Lalu sekitar jam 6 sore, tampak Markus ini keluar dari unit apartemennya. Usut punya usut, Markus ini keluar dari apartemennya menuju supermarket yang ada di daerah Newstead. Diketahui Markus ini membeli macam-macam barang yang mencurigakan, seperti plastik berukuran besar, tali, sarung tangan, sikat, cairan pemutih, lakban, ya pokoknya alat-alat untuk bersih-bersih gitulah. Nah, sebenarnya pada saat itu ada hal lain juga yang mencurigakan dari si Markus. Salah satu telapak tangan Markus ini terluka dan berdarah. Untuk mengobati lukanya, Markus pun segera bergegas dari supermarket menuju ke rumah sakit yang bernama Rumah Sakit Royal Brisbane Hospital. Saat itu dokter sempat menanyakan perihal kenapa tangan Markus bisa terluka. Markus menjawab penyebabnya adalah dia terkena pisau yang dia tahan menggunakan tangannya saat dia sedang bertengkar dengan pacarnya. Sekitar jam 10 malam setelah Markus selesai berobat, dia pun pulang ke apartemennya. Keesokan harinya, tanggal 4 Oktober 2014, diketahui Markus ini pergi lagi ke supermarket untuk membeli pisau atau pemotong daging. Nah, di saat inilah perkiraan bahwa tubuh Mayang yang sudah tidak bernyawa dieksekusi habis oleh Markus. Dan alat-alat yang dibeli Markus itulah yang digunakan untuk memotong atau memisahkan bagian-bagian tubuh Mayang. Setelah itu, Markus pun memasukkan potongan-potongan tubuh Mayang tersebut ke dalam plastik hitam berukuran besar. Gila, merinding coy. Tapi kemudian Markus berpikir, kalau potongan-potongan tersebut hanya dimasukkan ke dalam plastik hitam ukuran besar tersebut, pasti akan ketahuan sama polisi. Karena sebenarnya Markus juga sadar kalau bau jasad Mayang akan segera menyebar di area apartemen. Nah, disinilah dia berencana untuk melakukan hal gila yang kedua. Untuk menghilangkan semua jejak, Markus berencana untuk merebus semua potongan tubuh Mayang. Dan karena ternyata potongan-potongan tubuh Mayang tersebut tidak muat direbus sekaligus dalam satu panci, Markus harus merebus potongan-potongan tubuh tersebut sedikit demi sedikit. Pada sekitar pukul 3:30 sore, ketika Markus ini sedang memasak atau merebus, si Debrena kebetulan lewat lagi di depan unit apartemennya si Markus. Debrena makin curiga lagi kepada Markus karena kali ini bau tidak sedapnya makin tercium dengan jelas. Debrena mulai berpikir sudah pasti ada sesuatu yang aneh dari unit apartemen Markus dan Mayang. Debrena pada saat itu mungkin belum benar-benar menyadari bahwa bau busuk menyengat tersebut adalah berasal dari jasad Mayang. Jasadnya ini kan sudah pasti membusuk karena sudah ada di sana selama lebih dari 24 jam. Ditambah lagi bau gosong tersebut adalah berasal dari potongan-potongan tubuh Mayang yang sedang direbus. Nah, pada saat Debrena lewat, kebetulan banget pintu unit apartemen Markus sedikit terbuka. Debrena yang terlanjur kepo ngintip tuh ke dalam apartemen si Markus. Saat itu Markus ini terlihat sedang kerepotan, sedang mencoba mematikan kompor sambil memegang sebuah panci. Pada saat itu Debrena mikir, tanggung kali kalau aku cuma ngintip-ngintip. Sekalian aja ku tengok ke dalam. Pas ngeliat Markus lagi kerepotan, si Debrena spontan, bukan spontan Debrena langsung nanya ke Markus. Si abang lagi masak ya? Lagi masak apa bang? Sore kali ku tengok. Dah, bikin orang kaget aja lu. Main nyelonong aja di mari. Oh, yang ini. Biasa ini gue lagi masak sop, tapi gue kelupaan matiin kompor. Airnya sampai habis nih, jadi kering kayak begini nih. Makanya jadi rada-rada gosong nih. Mohon maaf deh ya. Bah, lagi masak sop rupanya. Syukurlah. Kalau gitu aku boleh minta lah ya bang. Kebetulan aku memang lagi nggak masak.
habis gasku. Anak-anak juga udah nggak makan dari kemarin. Bang, tapi kenapa kok agak aneh itu ku tengok sopmu itu ya? Agak absurd kulihat. Kenapa sopnya itu kayak bukan sop yang kayak biasa ya? Bau obat pula nih. Iya lihat aja. Ntar aja deh, ribet lu ah. Bang, ngomong-ngomong, kemana sih Kak Mayang? Nggak nampak dia dari tempo hari. Kemana? Tadi sih katanya mau nyari angin gitu. Nanya mulu lu ah. Udah sana lu. Balik di. Akhirnya Debrena pun balik tuh ke unit apartemennya. Tapi setelah itu dia terus memikirkan perihal sop yang tadi dia lihat. Kenapa sop tadi itu bentukannya aneh? Baunya juga nggak sedap. Ya sudah pasti tidak sedap. Karena memang Markus sudah mencampurkan sop tersebut dengan cairan pemutih. Jadi sama sekali memang bukan seperti aroma sop yang menggugah selera. Banyaknya kejadian-kejadian aneh dari apartemen Markus pun membuat Debrena semakin curiga. Debrena jadi bertanya-tanya, ada apa dengan cinta? Ada apa dengan Markus? Kembali ke apartemen Markus, ternyata pada malam harinya ada masalah kelistrikan di unit apartemen Markus. Setelah beberapa jam memasak sop, Markus pun menelepon teknisi listrik apartemen bernama Bradley Coyne. Markus meminta tolong agar Bradley dapat memperbaiki masalah listrik di apartemennya. Dia bilang listrik di unit apartemennya sedang bermasalah karena korslet saat dia memasak menggunakan kompor listrik. Jadi Markus ini memang menggunakan kompor listrik, yang mana pasti akan memakan waktu yang lebih lama dibanding menggunakan kompor gas pada umumnya. Daya listrik yang digunakan memakai kompor listrik pasti juga akan besar banget. Makanya itu kalau daya listriknya nggak kuat ya pasti akan sering korslet. Nggak kayak di rumah gue nih. Kalau listrik di rumah gue nih biasanya korslet kalau ada yang nyetrika baju sambilan nyalain AC. Setelah menerima laporan dari Markus, Bradley pun segera datang untuk memperbaiki masalah listrik di apartemen tersebut. Setibanya Bradley di unit apartemen Markus, Bradley segera menyadari bau menyengat di unit apartemen tersebut. Namun Bradley tetap profesional dan bilang ke Markus kalau permasalahan listrik ini harus ada pemeriksaan lebih lanjut. Jadi nggak cuma hanya pemeriksaan di unit apartemen itu aja, tapi harus ke panel listrik utama. Nah, untuk memeriksa panel listrik utama dibutuhkan persetujuan dari pengelola apartemen atau manajer apartemen. Jadi, Markus harus meminta izin terlebih dahulu kepada pengelola apartemen. Seperti yang udah gue ceritain sebelumnya, kalau pengelola apartemennya ini adalah si Debrena Hughes, yang mana dia adalah tetangganya juga. Jadi mau gak mau, ya si Markus ini harus minta izin dulu ke Debrena. Gak lama, sekitar jam 8 malam, Debrena pun datang ke apartemen Markus. Debrena sempat menanyakan ada permasalahan apa lagi di unit apartemen Markus. Dari mulai bau menyengat, kemudian ada lagi bau gosong saat Markus lupa mematikan kompor ketika dia memasak sop. Sekarang listrik apartemennya pun korslet karena kompor listrik tersebut. Debrena pasti saat itu udah mulai gerah dengan kejadian-kejadian aneh dari unit apartemen Markus. Tapi dia tetap berusaha tenang menerima laporan dari Markus dan Bradley tersebut. Karena Debrena nggak mau asal kasih izin untuk akses ke panel listrik utama, Debrena harus memastikan dahulu kondisi apartemen Markus karena berkaitan dengan listrik dan keamanan lingkungan apartemen juga. Debrena akhirnya minta izin untuk cek kondisi di unit apartemen Markus. Awalnya Markus menolak, tapi Debrena bersikeras karena sudah dijelaskan bahwa hal ini berkaitan dengan listrik dan keamanan juga. Akhirnya Markus pun mengizinkan. Awalnya kondisi apartemen tersebut tampak cukup baik sampai Debrena menemukan sesuatu yang mencurigakan. Di suatu ruangan, Debrena menemukan bercak-bercak cairan merah. Debrena langsung mikir, apa aku bilang? Betul juga kecurigaanku.
Ada bercak-bercak merah ini di lantai. Ngeri kali kawan ini, bah. Daripada kenapa-kenapa aku, mending kupotokan aja dulu ini. Setelah Debrena selesai memeriksa kondisi apartemen Markus, barulah kemudian Bradley memperbaiki masalah listrik di unit apartemen tersebut. Si Debrena langsung balik nih ke apartemennya dan dia cepet-cepet tuh menghubungi polisi. Kepada polisi, Debrena segera menceritakan kejadian-kejadian aneh belakangan ini. Mulai dari bau yang menyengat, sup yang aneh, sampai Debrena juga menunjukkan foto-foto bercak-bercak cairan merah di lantai apartemen Markus. Nah, akhirnya rencana jahat Markus untuk merebus sisa-sisa potongan-potongan tubuh mayang lainnya tidak pernah terlaksana. Karena sebelum Markus sempat merebus sisa-sisa potongan-potongan tubuh mayang tersebut, Debrena sudah terlanjur melaporkan kecurigaannya kepada polisi setempat. Singkat cerita, sekitar jam 9 malam setelah menerima laporan dari Debrena, polisi pun akhirnya datang untuk melakukan penyelidikan di unit apartemen Markus. Percakapan antara polisi dan Markus di unit apartemennya kira-kira seperti ini. Selamat malam Bang Markus, ini dari kepolisian. Coba buka dulu Bang. Iya Pak, ada apaan ya Pak? Gini Bang, kami mau periksa apartemen aja. Ada laporan kalau ada bau menyengat dari arah lorong apartemen unit Abang. Kan? Bau kali nih. Bau apa ini? Bukan apa-apa kok Pak. Tadi saya lagi masak sop, terus gosong. Ya namanya juga perkara lupa matiin kompor. Ya namanya juga masak Pak, kan suka begitu emang. Abang di sini sendiri? Atau emang ada istri Abang nih di sini? Pak, saya di sini emang sama istri saya. Tapi dia emang lagi balik ke negaranya nih. Kita lagi berantem kemarin. Biasa dah, namanya juga perempuan. Oke lah, masuklah kami ya. Pak, tapi Pak mohon maaf dulu nih ya Pak. Sebelum bapak-bapak masuk nih, saya mau masukin anjing-anjing saya dulu nih ke dalam kandang. Cepatlah Bang. Lama kali pun kami berdiri dari tadi di luar ini. Iya Pak, bentaran aja Pak. Bentar aja Pak ya, bentar ya. Nah, setelah Markus meminta izin untuk masuk ke dalam, dia malah menutup pintu depan tersebut. Polisi udah menunggu berapa lama nih, tapi si Markus nggak nongol-nongol juga. Dan nggak ada tanda-tanda keberadaannya. Akhirnya polisi pun mendobrak pintu. Benar aja, setelah pintu didobrak, Markus ini sudah raib. Jendela apartemen tersebut sudah dalam kondisi terbuka. Markus kabur lewat jendela apartemen. Segera saat itu polisi membagi tim mereka menjadi dua. Yang satu adalah tim untuk memeriksa apartemen dan tim yang satunya lagi untuk mengejar Markus. Polisi pun segera memeriksa lebih lanjut ke seluruh bagian unit apartemen Markus. Sedang dalam proses pemeriksaan, polisi pun menemukan sesuatu yang mencengangkan. Polisi menemukan plastik hitam berukuran besar di sekitar area mesin cuci. Plastik tersebut dibuka oleh polisi dan yang mengagetkan adalah isi dari plastik tersebut ternyata potongan tubuh manusia. Ini yang lebih mengagetkan lagi. Dalam pemeriksaan di area dapur, polisi menemukan sebuah panci. Panci tersebut berisi sop aneh yang dimasak oleh Markus tadi. Setelah diperiksa, sop tersebut penampakannya memang sudah tidak karuan. Ya karena sudah tercampur dengan cairan pemutih yang mendidih. Lebih lanjut, polisi melihat ke dalam isi panci tersebut. Dan ternyata isinya adalah potongan kaki dan jari kaki manusia. Potongan tubuh ini tampak mengapung di dalam panci tersebut. Polisi pun mengambil tindakan untuk memastikan dan mengidentifikasi potongan-potongan tubuh manusia tersebut. Kemudian mereka berusaha mencari dan mengumpulkan sisa-sisa potongan tubuh manusia tersebut dan memeriksa sekeliling unit apartemen. Kesimpulannya sudah jelas dan pasti bahwa jasad tersebut adalah Mayang Prasetyo. Di sini sudah jelas bahwa Markus mulai merebus sop potongan tubuh Mayang dimulai dari bagian kakinya terlebih dahulu. Astaga Dragon, pantesan itu sop jadi kelihatan aneh ya. Untung aja si Debrena tuh nggak jadi makan sop itu. Kalau nggak bakal nyesel seumur hidup tuh dia.
udah makan sop rasa kaki manusia. Lanjut, di tim kepolisian satu lagi setelah Markus kabur, mereka bergerak cepat untuk mencari Markus. Di dalam usaha pengejaran Markus, polisi ikut membawa anjing pelacak. Dan saat itu anjing pelacak terlihat mengendus sesuatu di tempat sampah berukuran besar yang letaknya tidak jauh dari apartemen Markus. Polisi kemudian mendekat dengan hati-hati. Mereka memeriksa tempat sampah mencurigakan tersebut. Saat tempat sampah itu dibuka, mereka terkejut karena di dalamnya ada Markus. Markus ditemukan dalam keadaan luka-luka di bagian pergelangan tangan dan juga lehernya. Polisi mengira pada saat itu Markus memang bersembunyi dan sudah berniat untuk menghilangkan nyawanya sendiri. Saat ditemukan, Markus ini sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri dan polisi pun segera melarikan Markus ke rumah sakit. Tapi tidak lama setelah itu, ternyata nyawa Markus ini sudah tidak dapat tertolong lagi. Dan akhirnya Markus pun dinyatakan meninggal dunia. Pada akhirnya di kasus ini tidak diketahui penyebab yang benar-benar jelas atau asal muasal terjadinya pertengkaran yang hebat antara Markus dan Mayang. Seperti yang udah gue ceritain tadi, Mayang memang melakukan caci maki terhadap Markus selama pertengkaran itu berlangsung. Apalagi ternyata Mayang sempat mengancam ingin membongkar rahasia gelap Markus mengenai pekerjaan Markus sebagai pria panggilan kepada orang-orang terdekatnya. Nah, hal inilah yang diduga kuat menjadi pemicu yang akhirnya menyulut emosi Markus sehingga dia tega mengeksekusi Mayang dengan cara yang keji. Tapi hal ini belum pasti juga kebenarannya, hanya sebagai dugaan karena kita tidak mendengar dari mulut Markus sendiri. Perilaku Markus ini menjadi sorotan juga karena bisa disimpulkan Markus ini adalah seseorang dengan kepribadian ganda. Di mana menurut teman-temannya Markus ini cenderung lebih emosional dibanding teman-temannya yang lain. Mood atau suasana hatinya bisa berubah dengan cepat. Dia bisa tiba-tiba girang, tapi bisa juga langsung mendadak sedih atau marah. Jadi ternyata kepribadian Markus yang sebenarnya ini tidak terlihat. Dia mampu menyembunyikan kepribadian aslinya dengan cukup rapih. Dia tampak baik hanya dari luarnya saja. Hubungan Mayang dan Markus yang pada awalnya bertujuan saling menguntungkan malah berakhir tragis dan merugikan. Dengan demikian akhirnya kasus ini pun ditutup. Kalau kata orang Bekasi mah ini namanya case close. Ya gimana nggak mau ditutup, mau minta keterangan juga sama siapa ya kan? Lah pelakunya juga udah koit alias meninggoy. Pemeriksaan atau investigasi dari kasus ini pun hanya berdasarkan pada olah TKP, barang bukti dan juga saksi-saksi terkait. Pelaku dari kasus ini pun tidak sempat mendapatkan ganjaran hukum atas perbuatannya. Pada Oktober 2014, jasad Mayang pun dipulangkan ke Indonesia. Ketika jasadnya tiba di Lampung, kampung halaman Mayang, timbul kebingungan di masyarakat sekitar. Mereka mempertanyakan apakah Mayang ini akan disolatkan secara perempuan atau laki-laki. Pertanyaan tersebut timbul karena memang jasad Mayang sudah bukan dalam wujud laki-laki seutuhnya. Saat itu pihak keluarga pun sedih lantaran banyak yang menolak untuk mensolatkan jasad Mayang. Karena hal itu keluarga pun segera menghubungi Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Lampung. Dan atas bantuan LBH Lampung, akhirnya diputuskan bahwa Mayang dimakamkan sesuai dengan kodratnya sejak lahir, yaitu sebagai seorang laki-laki, Febri Andriansyah. Biar ku cari jalan sendiri, biarlah asal kau bahagia. Mungkin ini semua kesalahanku menilai dirimu.